Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rizal Anggoro. Di kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan tugas sebagai PIC 1 dalam tugas kelompok ujian tengah semester mata kuliah Tech Skill yang diampu oleh Bapak Hananto. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pembuatan form kuesioner tepatnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan membuat form untuk kuesioner menggunakan Google Form. Sebenarnya ada banyak uh, uh, situs-situs yang dapat kita gunakan untuk membuat kuesioner atau formulir itu. Beberapa contohnya ada Microsoft Form, ada Google Form, dan lain sebagainya. Nah, kali ini kita akan mencoba membuat menggunakan Google Form. Di sini sebenarnya saya sudah membuat Google Form untuk formulir untuk tugas UTS kali ini. Di sini survei yang akan kita buat, survei penelitian ketergantungan pada smartphone. Nah, ini sudah terbuat seperti ini. Nah, gimana caranya kita membuat seperti ini? Dan ini pun contoh caranya itu seperti, ntar hasilnya jadinya seperti ini, kawan-kawan. Jadinya nanti menjadi formulirnya akan menjadi seperti ini. Nah, gimana cara membuat seperti ini? Nah, ada berikutnya, ada halaman kedua atau seperti ini. Nah, gimana caranya kita membuat seperti ini? Nah, coba kita mulai di sini. Pertama kita search di sini ada Google Apps. Ada Google Apps di sini. Nah, kita scroll ke bawah. Nah, di sini ada Google Form. Kita klik pada Google Form. Nah, di sini ada menu pilihan banyak, teman-teman. Di sini pun juga Google sudah menunjukkan ada banyak template-template untuk form tersebut, ada kontak dan lain sebagainya. Nah, lebih enaknya kita langsung pilih yang kosong saja. Nah, ini yang sudah saya buat tadi. Kita pilih kosong di sini. Nah, di sini ada pertanyaan, jawaban, dan setelan. Nanti kita bahas satu persatu, teman-teman. Nah, di sini formulir tanpa judul. Nah, di sini untuk judulnya. Nah, judulnya apa? Coba kita compare dengan yang sudah saya buat ya, teman-teman. Nah, kita compare coba dengan ini. Ini yang tadi saya buat. Nah, judul ini, formulir tanpa judul ini, kita isi dengan judulnya. Survei penelitian. Nah, ini judulnya, teman-teman. Nah, di sini kita kasih keterangan. Nah, di sini keterangan saya, halo semuanya, kami dari kelompok 4, mata kuliah skill. Nah, kita di sini ya pengantar lah untuk formulir kita, untuk kuesioner kita. Nah, di sini deskripsi formulir kan keterangannya. Kita isi seperti berikut. Kemudian untuk halaman pertama, di sini kan ada halaman tadi kan, yang setelah kita hasilnya seperti ini. Kita copy paste. Nah, halamannya kan seperti ini. Ini halaman pertama, teman-teman. Kita butuh informasi nama dan umur. Nah, pembuatannya seperti ini. Bagian per bagian. Nah, di sini kita bikin pertanyaan dan judul. Nah, pertanyaannya apa? Nah, kita isi nama. Jadi nama di pertanyaan, nama. Nah, di sini jawabannya itu ada macam-macam, teman-teman. Di sini ada jawaban singkat, ada paragraf, pilihan ganda, kontak centang, drop down, dan lain sebagainya. Di sini ada, kita untuk nama kita gunakan jawaban singkat. Kemudian ketika teks jawaban singkatnya seperti ini. Nah, kemudian apabila kita ingin membuat pertanyaan lagi, ini nama, kemudian di bawahnya kita akan membuat umur, range umur. Nah, kita buat plus di sini, dia akan tambah umur. Nah, jawabannya apa? Nah, di sini kan kita akan pilihan range umur. 17 sampai 20 sampai dan seterusnya gitu kan. Nah, kita buat pakai yang pilihan ganda. Di sini mungkin ketika teman-teman ngisi form ada pilihan ganda dan ada kotak centang. Nah, kita pilihan ganda aja. Kenapa kita pilihan ganda? Ketika kita pilih yang centang, dia bisa memilih lebih dari satu, teman-teman. Nanti si respondennya tersebut bisa memilih lebih dari satu. Nah, makanya kita pilih saja pilihan ganda. Karena
pilihan ya hanya ada satu. Kita nggak mungkin ya misalnya umur 23 tahun gitu ya pilih yang ini. Kita nggak memungkinkan untuk pilih ini dan ini gitu, itu tidak memungkinkan gitu. Nah, kenapa kita pilih pilihan ganda? Itu lebih ke teknis nantinya seperti apa form yang mau kita bikin gitu. Kemudian di sini sudah ada nama dan umur. Kemudian kan di sini setelah ngisi ambang dulu nama dan umur kan kita klik berikutnya seperti ini kan. Nah, baru kita masuklah ke kuesionernya tersebut. Nah, bagaimana cara membuatnya? Di sini kita ada terus di sebelah kanan ini ada yang namanya tambahkan bagian. Nah, di sini kita tambahkan. Nah, di sini kita akan ganti. Nah, di sini kita akan gimana cara untuk ke step bagian berikutnya ini juga kita milih. Nah, dipilihlah lanjutkan ke bagian berikutnya. Nah, ada satu yang saya lupa di sini ada ini teman-teman, wajib diisi. Nah, untuk nama dan umur wajib diisi artinya. Nah, di sini kita pakai pilihan ganda si pertama 23 sampai 27 tahun misalnya gitu. Nah, seperti ini nanti kita isinya. Kemudian untuk bagian 2, nah kita isi ke pertanyaan-pertanyaannya. Bagian tanpa judul kita isi ini, bagiannya ini. Bagian 1, bagian 2-nya kita isi seperti ini, instruksi. Instruksi dari pengisiannya biasanya kan di formulir atau di kuesioner kan ada instruksinya. Harap membaca setiap pertanyaan yang diajukan, kemudian dijawab dengan memilih angka antara 1 sampai dengan 5 sesuai dengan yang Anda lakukan dengan smartphone dalam seminggu terakhir. Dengan ketentuan, nah 1 tidak pernah, sampai 5 sangat sering. Nah, baru masuk ke pertanyaannya. Nah, pembuatannya itu seperti ini. Di bagian tanpa judul ini kasih instruksi. Instruksi. Nah, di sini deskripsinya yang diisi ini tadi. Nah, ini deskripsinya gitu kan. Kemudian setelah selesai, kita plus, baru kita masuk ke pertanyaan. Pertanyaannya ini, mengakses media sosial dalam pun Instagram, Facebook, TikTok, dan lain sebagainya, dan lain-lain gitu. Tidak pernah sampai sangat sering. Kita bikin list pertanyaan, ketika misalnya sudah, kita tambah saja. Kita sudah, tambah saja gitu. Jadi pertanyaan opsi. Di sini kita milih jenis jawabannya dengan ganda, kotak centang. Nah, kita kalau untuk ini seperti ini kita menggunakan ini teman-teman, skala linear. Skala linear itu ya nanti outputnya akan seperti ini. Nah, kita milih. Nah, antara 1 sampai 5 gitu, gitu kanan jawaban. Skala. Jadi skala antara tidak pernah sampai sangat sering. Maksudnya seperti itu. Ya kita gunakan. Kenapa kita gunakan seperti ini? Dan terus sampai kita sampai pertanyaan terakhir. Ketika sudah selesai, kita stop di sini. Ini list pertanyaan. Kemudian jawaban. Nah, jawabannya di sini. Nah, untuk tadi formulir ini kan sudah saya bagikan ke orang-orang target responden saya. Nah, gimana cara kita membagikan? Kita membagikan setelah kita selesai membuat formulirnya atau membuat kuesionernya, kemudian kita klik kirim, teman-teman. Kita klik kirim, nah kita bebas. Ada banyak cara kita untuk kirim. Pertama email. Kirim ke email, misalnya kita bisa ke email pun, atau kita bagi link. Nah, di sini linknya. Nah, kita bisa perpendek URL. Nah, ini di sini kita salin atau kita Ctrl C. Nah, ketika kita paste di sini, nah kita masuk ke link survei tersebut. Gitu. Misalnya kita akan bagi ke grup WhatsApp, nah tinggal kata Ctrl V aja di situ. Nah, itu cara kita membagi linknya. Kemudian bagaimana cara kita dalam misalnya untuk mengolah jawabannya gitu. Kita ngecek sudah ada berapa yang sudah mengisi kuesioner kita. Nah, kita klik ke menu jawaban. Nah, halaman jawaban. Kita melihat di sini total ada 13 responden sejauh ini gitu. Nah, di sini list namanya. Nah, di sini karena tadi kan ada pemilihan, ada yang ini kan pakai pilihan ganda. Pilihan ganda ada buat range umur. Nah, di sini dia pakai diagram apa itu namanya?
Ada diagram seperti ini. Nah, ini range-nya, yang isi itu range umur berapa gitu untuk isi jawaban kita. Nah, di sini setiap pertanyaan ada diagram batangnya. Ada seperti ini. Ada juga ketika kalau kita misalnya mau mengekspor hasil jawaban dari responder ke Excel, itu bisa teman-teman. Nah, spreadsheet sih sebelum lebih tepatnya. Dia pakai masuknya ke Google Doc kalau nggak salah. Nah, di sini. Nah, dia masuk ke Google Dokumen. Nah, di sini hasilnya. Di sini tes STEM itu dia untuk responden tersebut memilih apa? Mengisi kuesioner jam berapa, tanggal berapa, di sini ada di sini. Nah, di sini nama, di sini ada range umur tadi dan bagian. Nah, bagian kedua, nah di sini. Tadi kan menggunakan line menggunakan jenisnya tadi skala linear. Nah, dia dari 1 sampai 5 kan, nah di sini jawabannya 1 sampai 5. Nah, ini nama pertanyaannya. Nah, ini keterangannya. Soalnya ini di atasnya, di bawahnya hasilnya. Dan dia akan terus mengupdate selama formulir itu, kuesioner itu masih kita open to responden, maka dia akan selalu mengupdate. Setiap ada responden baru, dia akan bertambah otomatis di sini. Datanya dikonversi ke Excel. Nah, ketika kita klik ini, teman-teman, lihat jawaban di spreadsheet. Nah, sebenarnya ketika kita membuat baru, kita ke bagian jawaban, kita klik ini. Nah, kita ada disuruh memilih ada dua, buat spreadsheet baru atau pilih spreadsheet yang ada. Nah, kita pilih, kalau misalnya kita pilih yang sudah ada, nah, yang sebelum-sebelum ini ada istilahnya ada template yang sudah pernah kita buat atau yang sudah ada di sini. Pembatal. Nah, makanya kita buat spreadsheet baru. Buat, nah, kita bisa lihat seperti ini. Nah, ini karena belum ada responden yang menjawab. Karena jadi buat spreadsheet baru gitu. Nah, makanya akan jadi seperti tadi. Kemudian di sini ada setting, jadikan ini sebagai kuis dan lain sebagainya, formulir default atau ada settingan-settingan di sini tergantung seperti apa kita akan membuat. Tapi untuk formulir yang akan kita buat dalam tugas kali ini, kita membuat seperti tadi, teman-teman. Jadi intinya kita membuat fiturnya yang ada di Google, kemudian dia kita bikin, ada fitur-fitur di sini. Seperti itu. Di sini tinggal kita menunggu update-nya, dan nanti hasilnya bisa bisa kita ekspor ke Google Docs, spreadsheet, atau Excel-nya lah istilahnya Excel. Nah, di situ nanti data entah mau kita olah, mungkin kita mau mencari Chromebooks alfanya, kita mau deskriptif statistiknya dari data-data yang sudah kita dapat, tinggal kita olah nanti di Google Docs tersebut. Untuk pengolahan di Google Docs seperti apa, di Chromebooks alfanya seperti apa, deskriptif statistiknya nanti caranya seperti apa, nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh pembahasan berikutnya oleh rekan satu tim saya, rekan satu kelompok saya, yaitu Bapak Charles. Sekian penjelasan dari saya mengenai bagaimana cara membuat formulir atau kuesioner melalui Google Doc yang saya gunakan di tugas kali ini. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Selamat malam dan sampai jumpa.